jelajahi Jerman, guys! Welcome back to my channel, guys. Hari ini gue bakal ajak kalian semua terbang ke salah satu negara paling keren di Eropa, Jerman. Gue tahu banget ngerencanain trip ke Jerman itu bisa bikin pusing 7 keliling. Kenapa? Karena negaranya itu gede banget dan setiap sudutnya punya keajaiban sendiri. Dari kastil-kastil megah yang kayak di negeri dongeng, kota-kota modern yang super canggih, sampai pemandangan alam yang bikin mata nggak mau kedip. Bingung kan mau mulai dari mana? Tenang, jangan panik guys. Gue di sini buat kalian. Di video kali ini, gue bakal jadi tour guide pribadi kalian. Kita bakal bongkar semua destinasi paling ikonik dan paling indah di Jerman. Gue udah siapin daftar lengkapnya. Dari tempat yang wajib banget kalian datengin, sampai hidden gems yang jarang orang tahu. Kalian tahu nggak sih? Jerman itu punya lebih dari 20.000 kastil. Gila kan? Dan tradisi pohon Natal yang kita kenal sekarang itu asalnya dari Jerman loh. Plus, permen gummy bear favorit kita semua juga lahir di sini. Keren banget. Pokoknya, video ini bakal jadi panduan paling lep buat petualangan kalian di Jerman. So, sebelum kita mulai tualangan gila kita, pastiin dulu kalian udah siapin cemilan dan minuman. Dan yang paling penting, jangan pelit-pelit jempolnya guys. Langsung aja klik tombol like di bawah. Terus yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap petualangan seru dari gue. Udah siap? Oke kalau gitu, mari kita mulai perjalanan kita menaklukkan Jerman. Oke guys, sebelum kita bener-bener masuk ke destinasi-destinasinya, gue mau kasih kalian pemanasan dulu. Biar makin semangat, kita bedah dulu fakta-fakta paling gila dan paling menarik tentang Jerman. Pertama, kita ngomongin soal festival paling legendaris di dunia, Oktoberfest. Banyak yang ngira ini cuma festival minum bir di bulan Oktober kan? Salah besar. Festival ini sebenarnya dimulai bulan September dan bukan cuma soal bir, tapi perayaan besar budaya Bavaria. Suasananya itu pecah banget guys, semua orang pakai baju tradisional, nyanyi-nyanyi. Pokoknya seru abis, kalian wajib banget ngerasain sendiri. Next, buat kalian yang suka ngebut, Jerman ini surga dunia. Kenapa? Karena mereka punya autobahn, jalan tol yang di beberapa bagiannya itu nggak ada batas kecepatan sama sekali. Bayangin, kalian bisa bejek gas mobil sport sewaan kalian sampai pol tanpa takut ditilang. Gila kan? Tapi tetap harus hati-hati ya guys. Selain itu, seperti yang gue bilang tadi, Jerman itu surganya kastil. Ada lebih dari 20.000 kastil, benteng, dan reruntuhan yang tersebar di seluruh negeri. Setiap kastil punya cerita dan sejarahnya sendiri yang bikin merinding. Rasanya kayak masuk ke dunia Game of Thrones, tapi versi nyata. Dan gak cuma itu guys, buat kalian yang ngaku anak seni dan sejarah, Berlin itu ibarat rumah. Ibu kota Jerman ini punya lebih dari 170 museum. Jumlah museumnya bahkan lebih banyak dari jumlah hari hujan dalam setahun di sana. Dari sejarah Perang Dunia sampai seni kontemporer, semuanya ada. Terakhir, fakta yang manis buat menutup sesi ini. Permen kenyal favorit kita semua, gummy bear, itu diciptakan oleh Hans Riegel dari Bonn, Jerman, pada tahun 1922. Jadi setiap kali kalian makan gummy bear, inget ya, kalian lagi nikmatin sedikit keajaiban dari Jerman. Keren banget kan negara ini? Oke guys, destinasi pertama kita ini bener-bener kayak mimpi yang jadi kenyataan. Siap-siap terpesona, karena kita akan mengunjungi Neuschwanstein Castle. Gue jamin kalian pasti pernah lihat kastil ini di mana-mana. Ini adalah kastil yang jadi inspirasi buat Sleeping Beauty Castle-nya Disney. Gila kan? Terletak di atas bukit di Bavaria, dikelilingi hutan dan pegunungan, pemandangannya itu bener-bener nggak ada obat. Begitu lihat dari jauh aja, udah bikin merinding saking indahnya. Rasanya kayak kita lagi ada di dalam film fantasi. Kastil ini dibangun oleh Raja Ludwig II dari Bavaria pada abad ke-19. Dia ini raja yang eksentrik banget. Lebih suka seni dan arsitektur daripada ngurusin negara. Dia pengen bangun sebuah kastil impian sebagai tempat pelariannya dari dunia nyata. Makanya setiap detail di dalam kastil ini luar biasa indah dan mewah. Dari ruang singgasana yang terinspirasi gereja Bizantium, sampai kamar tidur dengan ukiran kayu yang super rumit, semuanya dibuat dengan sempurna. Sayangnya, Raja Ludwig II meninggal sebelum kastil ini selesai dibangun. Jadi dia nggak pernah lihat mahakaryanya ini rampung sepenuhnya. Sedih banget ya. Nah, buat kalian yang mau kesini, gue punya beberapa tips penting. Pertama, pesen tiket online dari jauh-jauh hari guys. Karena tempat ini rame banget. Kalau kalian datang langsung, antreannya bisa gila-gilaan. Kedua,
Jangan malas buat jalan kaki sedikit ke atas menuju Marienbrücke atau Jembatan Maria. Dari jembatan gantung inilah kalian bisa dapat foto Kastil Neuschwanstein yang paling ikonik dan paling sempurna dengan latar belakang pegunungan. Capeknya bakal kebayar lunas begitu lihat pemandangannya. Percaya sama gue, ini adalah tempat yang wajib ada di bucket list kalian. Dari negeri dongeng, sekarang kita lanjut ke petualangan alam yang sesungguhnya. Kita bakal menjelajahi kemegahan Bavarian Alps atau pegunungan Alpen Bavaria. Guys, ini bukan sekadar gunung biasa. Ini adalah mahakarya alam yang bakal bikin kalian ngerasa kecil banget di hadapan kebesarannya. Pemandangannya itu dramatis banget, dengan puncak-puncak salju yang runcing, lembah hijau yang subur, dan danau-danau biru jernih yang kayak cermin. Udara di sini seger banget, bikin paru-paru langsung bersih dari polusi kota. Bener-bener surga buat para petualang kayak kita. Aktivitas di sini nggak ada habisnya. Buat yang suka hiking, ada ratusan jalur pendakian dengan tingkat kesulitan yang beda-beda. Dari yang santai buat keluarga, sampai yang ekstrem buat para profesional. Kalian bisa main ski di musim dingin, atau coba paragliding buat lihat pemandangan dari atas kayak burung elang. Dan yang paling wajib, kalian harus menaklukkan puncak tertinggi di Jerman, yaitu Zugspitze. Tenang, nggak perlu jadi pendaki gunung profesional. Kalian bisa naik kereta gantung atau cogwheel train sampai ke puncaknya. Dari atas sana, di ketinggian hampir 3.000 meter, kalian bisa lihat pemandangan 360 derajat yang mencakup 4 negara sekaligus. Jerman, Austria, Swiss, dan Italia. Gila banget. Tapi Bavarian Alps itu bukan cuma soal alam, guys. Budaya lokal di sini juga kuat banget. Kalian akan lihat banyak rumah kayu tradisional dengan balkon penuh bunga, dan orang-orang lokal yang masih sering pakai baju adat mereka, lederhosen buat laki-laki, dan dirndl buat perempuan. Jangan lupa juga cobain kuliner khasnya. Ada sosis Weisswurst, brezen atau pretzel raksasa, dan tentunya bir lokal yang rasanya mantap jiwa. Menghabiskan waktu di sini itu bener-bener pengalaman yang lengkap. Perpaduan antara petualangan, budaya, dan kuliner yang gak bakal terlupakan. Siap-siap buat perjalanan mesin waktu, guys. Destinasi kita selanjutnya adalah Rothenburg ob der Tauber. Dengar namanya aja udah keren kan? Ini adalah salah satu kota abad pertengahan yang paling terawat dan paling cantik di seluruh Jerman. Bahkan mungkin di seluruh Eropa. Begitu kalian masuk lewat gerbang kotanya, rasanya kayak langsung kelempar ke masa 500 tahun yang lalu. Nggak ada gedung modern, nggak ada mobil di pusat kotanya, yang ada cuma jalanan batu, rumah-rumah kayu warna-warni dengan atap runcing, dan suasana yang magis banget. Kota ini dikelilingi sama tembok pertahanan dari abad pertengahan yang masih utuh. Dan yang paling keren, kalian bisa naik dan jalan di atas tembok ini mengelilingi hampir seluruh kota. Dari atas tembok pemandangannya luar biasa. Kalian bisa lihat atap-atap rumah yang berjejer rapi dan lembah sungai Tauber di kejauhan. Ini pengalaman yang nggak boleh dilewatin. Setiap sudut kota ini tuh Instagramable banget, guys. Tempat yang paling terkenal itu namanya Planline, sebuah persimpangan kecil dengan rumah kayu kuning, air mancur, dan 2 menara gerbang di latar belakangnya. Ini spot foto paling ikonik di Rothenburg. Selain jalan-jalan santai dan foto-foto, kalian wajib mampir ke toko-toko unik di sini. Ada toko mainan kayu tradisional, dan yang paling terkenal, toko Natal Kate Wolfart. Di sini, sepanjang tahun suasananya Natal terus. Ada ribuan dekorasi Natal yang cantik-cantik banget. Jangan lupa juga coba kuliner khasnya yang namanya Schneeball atau bola salju. Kue kering yang dibentuk kayak bola dan ditaburi gula halus. Menghabiskan sehari di Rothenburg ob der Tauber itu bener-bener kayak hidup di dalam kartu pos yang indah. Bikin gak mau pulang deh. Oke, petualang sejati. Sekarang kita bakal menyusuri salah satu jalur air paling legendaris di Eropa. Selamat datang di The Rhine Valley atau Lembah Sungai Rhine. Bagian tengah dari sungai ini, antara kota Bing dan Koblenz diakui sebagai UNESCO World Heritage Site, dan alasannya jelas banget. Bayangin, kalian lagi di atas kapal, berlayar santai di sungai yang tenang. Sementara di kanan dan kiri kalian, pemandangannya itu bukit-bukit hijau yang dipenuhi kebun anggur, dan di puncaknya berdiri kastil-kastil megah dari abad pertengahan. Setiap beberapa kilometer ada kastil baru. Gila kan? Di sepanjang lembah ini ada lebih dari 40 kastil dan benteng. Ada yang masih utuh dan dijadiin museum atau hotel, ada juga yang udah di reruntuhan romantis. Setiap kastil punya legenda dan ceritanya sendiri.
tentang Satria, Putri, dan Naga. Salah satu spot yang paling terkenal adalah Lorelei Rock, sebuah tebing batu besar yang menurut legenda, dulunya adalah tempat tinggal seorang siren cantik yang suka memikat para pelaut dengan nyanyiannya sampai kapal mereka karam. Ceritanya aja udah bikin merinding, apalagi lihat langsung tempatnya. Cara terbaik buat nikmatin Rhine Valley ini tentu aja dengan naik kapal pesiar sungai atau river cruise. Kalian bisa pilih tour yang beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Sambil berlayar, kalian bisa mampir di kota-kota kecil yang super cantik di pinggir sungai, kayak Bacharak atau Saint Goar. Kota-kota ini punya rumah-rumah kayu yang khas dan jalanan sempit yang bikin betah buat jalan-jalan. Dan karena daerah ini adalah salah satu wilayah penghasil wine terbaik di Jerman, khususnya Riesling, kalian wajib banget ikut wine tasting. Minum wine sambil lihat pemandangan kastil, kurang sempurna apalagi coba hidup ini guys. Guys, kalau kalian pikir perjalanan kita udah romantis, tunggu sampai kalian dengar yang satu ini. Kita akan menjelajahi rute paling terkenal dan paling indah di Jerman, yaitu The Romantic Road atau Romantische Straße. Ini bukan cuma sekadar nama, guys. Rute sepanjang 400 km ini benar-benar definisi dari kata romantis. Rute ini membentang dari kota Würzburg di utara sampai ke Füssen di selatan, tempat Kastil Neuschwanstein berada. Menyusuri jalan ini tuh kayak lagi membuka halaman-halaman buku cerita dongeng satu persatu. Rute ini bakal membawa kalian melewati lebih dari 2 lusin kota dan desa abad pertengahan yang seolah-olah membeku dalam waktu. Kalian akan melewati Rothenburg ob der Tauber yang udah kita bahas tadi. Terus ada juga kota-kota permata lainnya, seperti Dinkelsbühl yang gak kalah cantiknya. Atau Augsburg, salah satu kota tertua di Jerman. Setiap kota punya pesonanya sendiri, dengan tembok kota kuno, menara-menara gereja yang menjulang, dan alun-alun kota yang menawan. Pemandangan di sepanjang jalan juga enggak kalah keren, melewati pedesaan Bavaria yang hijau, ladang-ladang, dan perbukitan yang indah. Cara terbaik buat menikmati The Romantic Road ini adalah dengan road trip naik mobil. Kalian bisa bebas berhenti di manapun kalian mau, menjelajahi setiap sudut kota kecil yang kalian lewati, dan benar-benar meresapi suasananya tanpa terburu-buru. Di sepanjang jalan, kalian juga akan nemuin banyak kastil-kastil megah, salah satunya Harburg Castle, salah satu kastil abad pertengahan terbesar dan paling terawat di Jerman Selatan. Perjalanan di Romantic Road ini bukan cuma soal destinasi akhirnya, tapi soal menikmati setiap momen dan setiap pemandangan di sepanjang perjalanannya. Ini adalah pengalaman road trip yang epic. Untuk penutup perjalanan kita di Jerman, gua bakal ajak kalian ke sebuah tempat yang adem, tenang, dan cantiknya kebangetan. Selamat datang di Lake Constance, atau yang orang Jerman sebut Bodensee. Ini bukan danau biasa guys. Ini adalah danau terbesar ketiga di Eropa Tengah. Dan saking besarnya, danau ini berbatasan langsung dengan 3 negara Jerman, Austria, dan Swiss. Airnya biru jernih banget, dikelilingi sama pemandangan pegunungan Alpen di kejauhan. Suasananya itu damai dan menenangkan banget, cocok buat santai setelah petualangan kita yang padat. Ada banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakuin di sini. Kalian bisa berenang, berlayar, main kayak, atau sekadar bersepeda santai di jalur sepeda yang mengelilingi danau. Jalur sepedanya itu salah satu yang terbaik di Eropa loh. Di sepanjang pesisir danau, ada banyak kota-kota cantik yang bisa kalian kunjungi. Ada Lindau, sebuah kota tua yang terletak di sebuah pulau kecil di danau, dengan pelabuhan ikoniknya yang dijaga patung singa Bavaria dan mercusuar. Ada juga Meersburg, dengan kastil tuanya yang megah di atas bukit, dan pemandangan danau yang spektakuler. Tapi, permata utama dari Lake Constance ini adalah sebuah pulau yang namanya Mainau Island, atau Pulau Bunga. Beneran guys, seluruh pulau ini adalah sebuah taman bunga raksasa. Setiap musim, bunganya ganti-ganti. Ada ribuan tulip di musim semi, ratusan jenis mawar di musim panas, pokoknya warna-warni dan indah banget. Selain taman bunga, ada juga rumah kupu-kupu tropis raksasa yang bisa kalian masuki. Lake Constance ini adalah destinasi yang sempurna buat menutup petualangan kita di Jerman. Sebuah tempat di mana keindahan alam, sejarah, dan ketenangan bersatu jadi satu. Gila guys, keren banget kan perjalanan kita di Jerman barusan. Dari Kastil Dongeng Neuschwanstein, puncak Mega Zugspitze, kota abad pertengahan Rothenburg, sampai tenangnya Lake Constance. Jerman bener-bener negara yang punya semuanya. Gua harap video ini bisa jadi inspirasi dan panduan buat kalian semua yang punya mimpi buat menjelajahi Jerman.
Gue yakin setiap sudut negara ini bakal ngasih kalian pengalaman dan kenangan yang gak bakal terlupakan seumur hidup. Petualangan itu bukan cuma soal tempat yang kita datengin, tapi soal cerita yang kita buat di sana. Sekarang giliran kalian guys. Gue pengen banget denger cerita dari kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah, dari semua tempat yang kita bahas tadi, mana yang paling bikin kalian pengen langsung packing dan berangkat? Atau mungkin kalian punya pengalaman seru sendiri di Jerman, atau punya destinasi impian lain di sana yang belum gue sebutin. Share semuanya di bawah ya. Gue bakal baca semua komentar kalian satu persatu, karena cerita kalian itu energi buat gue. Dan yang terakhir, jangan lupa guys, kalau kalian suka video ini, dan pengen lihat lebih banyak lagi petualangan gila keliling dunia bareng gue, jangan ragu buat pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian jadi orang pertama yang tahu setiap kali gue upload video baru. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap nekat, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Ah, siap!